Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Merlina Fatimah Nasruddin, dosen tetap di Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang pengajaran. Saya mengampu berbagai mata kuliah wajib di program studi Desain Komunikasi Visual, baik teori maupun praktek. Di antaranya saya mengajar mata kuliah teori serta mata kuliah dasar seni terapan seperti Nirmana 1 dan Nirmana 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara khusus mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Nirmana 2 yang juga dikenal sebagai Nirmana Trimatra. Nirmana 2 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 sebagai fondasi menuju mata kuliah jurusan yang lebih spesifik dan berjenjang. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar seni rupa dan desain yang berhubungan erat dengan bidang desain komunikasi visual. Mahasiswa dikenalkan pada unsur-unsur desain seperti bidang, jarak, proporsi, ruang, kedalaman, dan juga volume. Selain itu, mereka juga mempelajari prinsip-prinsip desain seperti repetisi, keseimbangan, kesatuan, penekanan, irama, dan pergerakan. Semua unsur desain dan prinsip-prinsip desain itu diterapkan ke dalam komposisi Nirmana Trimatra. Mahasiswa juga diarahkan untuk mengolah berbagai material spesifik menjadi purwarupa atau model awal, hingga mampu menghasilkan karya 3 dimensi yang tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, tetapi juga estetika dan kreativitas, serta kepekaan terhadap detail. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dilatih untuk secara mandiri mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan menghasilkan karya Nirmana Trimatra. Tentunya dengan pendampingan melalui diskusi dan proses asistensi rutin selama perkuliahan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang unsur-unsur dasar dan prinsip-prinsip desain, melatih keterampilan mahasiswa dalam mengolah material menjadi karya komposisi 3 dimensi. Kemudian juga mendorong mahasiswa untuk mampu merancang, mengajukan alternatif purwarupa, serta merealisasikannya menjadi karya akhir yang kreatif, terukur, dan mandiri. Mata kuliah ini juga berkontribusi langsung terhadap CPL program studi, di antaranya menguasai konsep teoritis desain komunikasi visual, semiotika, persepsi visual, tipografi, metodologi desain, hingga grafika manual dan digital. Kemudian menguasai prinsip dan teknik aplikasi warna, komposisi seperti dalam Nirmana, fotografi, komputer grafis, menggambar, kewirausahaan, material desain, sejarah budaya desain, serta etika profesi desain komunikasi visual. Secara khusus, CPMK pada Nirmana 2 mencakup penguasaan unsur dan prinsip-prinsip desain, kemampuan mengolah material untuk komposisi Nirmana 3 dimensi, kemampuan menyusun komposisi desain secara kreatif dan aplikatif, perencanaan serta penyusunan konsep alternatif purwarupa menjadi karya yang inovatif, kemampuan mengembangkan ide secara mandiri, terukur, dan juga dengan jalan yang kreatif, kemampuan merealisasikan purwarupa menjadi karya 3 dimensi secara optimal. Mengenai materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain Trimatra seperti bidang, bentuk, garis, tekstur, warna, ukuran, proporsi, arah, dan gerak. Kemudian ada juga teknik-teknik prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, kesatuan, harmoni, irama, dan penekanan dalam komposisi 3 dimensi. Kemudian ada pengenalan karakteristik material, serta teknik pengolahannya. Lalu kemudian juga ada penerapan prinsip desain dalam pembuatan karya. Dalam 16 pertemuan perkuliahan, mahasiswa mengikuti 5 proyek tugas dengan pembagian sebagai berikut. Tugas 1 dengan judul Komposisi Nirmana Trimatra menggunakan material kertas konstruk. Kemudian tugas 2, komposisi Nirmana Trimatra menggunakan karton bergelombang atau corrugated paper. Lalu kemudian ada tugas ketiga, yakni adalah tugas ujian tengah semester
dengan judul Komposisi Nirmana Trimatra menggunakan material plastik silinder. Lalu kemudian ada tugas 4, yakni komposisi Nirmana Trimatra dengan tema mix media menggunakan material kayu dan benang. Kemudian ada tugas 5, yakni ujian akhir semester, yakni komposisi Nirmana Trimatra tematik pengembangan material daur ulang dengan pendekatan kreativitas. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment dengan pendekatan Project Based Learning. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi melalui paparan konsep, dilanjutkan dengan demonstrasi pengolahan material menjadi modul dan komposisi sederhana. Pada tahap interaction, mahasiswa secara aktif dalam proses asistensi rutin, di mana mereka berdiskusi, bertanya, serta mendapatkan arahan selama proses pembuatan karya. Kemudian pada tahap assessment, penilaian dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu 1. Pemahaman konsep dan ide dasar desain yang diukur melalui diskusi dan sketsa purwarupa awal. Kedua, kemampuan eksplorasi material dan teknik yang terlihat dalam proses pembuatan karya. Kemudian yang ketiga, kreativitas serta keunikan bentuk modul dalam karya yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, kualitas eksekusi komposisi dan kerapihan karya akhir. Setiap tugas yang dikerjakan memiliki bobot nilai tertentu untuk menentukan nilai akhir mata kuliah. Dengan rincian, tugas UAS sebesar 40%, tugas UTS sebesar 30%, tugas reguler sebesar 30%. Seluruh tahapan dan metode tersebut saya rancang untuk melatih mahasiswa agar mampu berpikir kreatif, solutif, serta memiliki kepekaan terhadap material dan konteks desain yang demikian pernyataan saya mengenai bidang pengajaran pada mata kuliah Nirmana 2. Setelah ini akan ditunjukkan perkuliahan mata kuliah Nirmana 2 pada pertemuan 13. Semoga pernyataan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya di bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua mahasiswa adik-adik di DKV 3 ya. Terima kasih sudah mau menunggu. Tadi kita sudah melakukan display ya karya-karya Anda, komposisi Nirmana 3D ya. Instalasinya juga luar biasa ya. Ini rata-rata ngerjain berapa hari? 3 hari. 40 menit mungkin pakai kemampuan Bandung Bondowoso ya, kalian punya jin kan, nggak punya jin ya. Nah, tidak terasa ya, ini udah pertemuan ke berapa ya, 13 ya, ini pertemuan ke-13. Ini adalah proyek terakhir kita dari 5 proyek. Sebetulnya kita ada 6 proyek ya, tapi kita skip 1 ya, dan ini berarti proyek pamungkas ya. Perlu kita review sedikit ya, bahwa Nirmana ini kan ada 2 ya, Nirmana 2D dan Nirmana 3D. Yang mana sebetulnya penerapannya dua-duanya diterapkan, menerapkan prinsip-prinsip desain tadi ya. Apa yang kalian tahu prinsip desain? Empasis ya. Bu, dulu kan mungkin Bu, apa sih empasis itu seperti apa sih ya? Penekanan tuh maksudnya gimana Bu? Ada yang ditekan-tekan si materialnya? Enggak ya. Ternyata visual juga ada hierarkinya, ada tingkatannya ya. Jadi Anda mungkin seperti halnya seorang komposer musik gitu ya. Jadi Anda biasanya kan taunya menikmati nada, tune-nya seperti ini, kalau refrain naiknya seperti ini, bagian mana, chapter mana nih dari nada yang paling mengena secara emosional. 3D kalian harus membuat ya, menciptakan suatu purwarupa sketsa dari yang katakanlah modulnya itu per unit ya, dari material yang sifatnya kalian biasanya tuh ngelihatnya ya biasa aja gitu, bagian dari keseharian. Tapi ternyata kalau kalian gubah, dia jadi punya jiwa ya. Ternyata yang bagus itu ternyata dia punya gempal, ya, punya volume. Jadi tidak hanya bicara kokoh gitu ya, tapi juga bicara tentang penuh dan tidak penuh. Saat di Nirmana kalian tahu mengenai konsep ya, konsep komposisi, pas kalian misalnya beranjak ya ke mata kuliah yang sifatnya terapan di DKV, umpama misalnya fotografi, kalian tinggal ingat-ingat lagi sebetulnya white space itu seperti apa sih gitu kan ya.
Dan kenapa sih harus ada empasisnya gitu kan ya? Oh ternyata kalau jumlahnya kurang irama nggak dapet nih, ya kan? Kalau jumlah kurang irama nggak dapet gitu. Kalau misalnya kita yang penting jumlah banyak tapi konsep juga nggak ngerti, nah makanya di setiap proyek kalian tumbuh terus ya, perkembangan kemampuannya tumbuh terus. Masih juga kita mengenal material yang sifatnya cukup berbeda ya, sama halnya dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi Anda perlu sensibel ya, sadar terhadap material dulu ya. Kita punya dua material yang sifatnya sangat berbeda. Yang pertama dia sangat padat. Ya, ini adalah kayu ya, yang biasanya kita melihatnya sebagai bagian dari alam. Dia juga punya warna yang cenderung khas gitu. Ya, kemudian juga kita punya benang yang sebetulnya kalau industrial ini warnanya udah macam-macam. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi nih waktu Nirmana 2D, kita kan bermain banyak ya di polikromatik. Ya, di polikromatik tuh warna-warna yang cenderung kombinasi dari warna yang kontras, tapi kok bisa harmonis ya? Oh, ternyata harus menyisipkan gray. Ya, jadi cari nih warna yang ada grey-nya, tapi warnanya yang Anda maksud. Misalnya blue nih, pengen biru ya, tapi birunya kasih dia agak grey supaya ketika digabungin nih sama pink misalnya, dari yang sejuk ke yang hangat dia nyambung, selaras ya. Jadi di sini juga nanti kalian eksplorasi. Kira-kira kombinasi warnanya mau warna yang seperti apa ya? Nah, sebelum ke situ konsep warna, kita pelajari dulu ya karakter dari material kita. Ya, material kita ini cenderung ada yang sifatnya lebih fleksibel. Kita tadi ngomong-ngomong empasis terus ya, sebab kalian juga nanti konsep ya di dalam imajinasi dulu sebelum ke purwarupa, sebelum kalian wujudkan jadi purwarupa, kalian pikirkan dulu kira-kira konsep yang dominan mau yang mana? Apakah mau yang kayu nih ya, si kayunya berarti si konstruk kayunya dia mau ada iramanya seperti apa? Kalian udah belajar ya yang silinder dari sedotan ya. Jadi pas kesini sebetulnya nggak tiba-tiba gitu. Oke ya, jadi ya Anda silahkan mempelajari dulu ya, mengenal dulu material-material benang rajut. Ini benang rajut loh, bukan benang wol. Sebab kalau benang wol dia akan cepat putus ya, dan juga dia sangat tipis. Carilah yang emang diameternya cenderung lebih tebal ya. Jadi carilah yang lebih tebal. Oh ternyata benang wol ini punya banyak diameter yang beda-beda. Ya, ada yang misalnya lebih tebal, ada yang sifatnya juga lebih kecil. Itu silahkan disesuaikan dengan konsep yang mau Anda sajikan. Ya, makanya tadi mengenal dulu, abis itu nanti kalian tentukan konsep warnanya. Mau apakah monokrom, apakah polikrom, ya, warna yang cenderung tadi kontras tapi digabung sama warna yang cenderung netral gitu ya. Konsep warnanya silahkan nanti pikirkan, termasuk saat Anda menentukan material kayunya, apakah mau yang rounded ataukah sumpit yang square gitu ya. Dan ini ambillah sumpit yang memang satu jenis ya. Kalau mau rounded, rounded semua. Dan kalau misalnya penekanannya ada pada kayu, berarti Anda harus menseleksi ya, menseleksi bagian-bagian yang nanti akan terekspos itu bagian yang harus sama bersih ya. Kalau beli kan kadang suka ada yang warnanya lain ya. Nah, kemudian juga ada yang square. Square-nya juga ini kira-kira apakah memudahkan Anda secara teknis atau tidak. Nah, pilihlah yang paling mudah secara teknis ya. Selain itu juga mengakomodir konsep. Nah, ini konsep warna silakan Anda mulai bangkitkan kembali ya waktu zaman 2 dimensi ya. Kira-kira polikromatik yang mau Anda mainkan itu warna apa ya? Gitu. Kita tidak meminta mewakili preferensi yang Anda mau sih, tapi kita cobalah Anda buat yang kombinasi warna yang membuat Anda tuh senang gitu ngerjainnya. Karena lagi-lagi Nirmana itu kan ada jiwa Andanya di situ. Kalau Andanya nggak suka, kalau Andanya bingung, kurang lebih audiens juga akan sama. Gitu. Anda harus tahu dulu konsepnya. Ya, kira-kira konsep warnanya mau seperti apa? Apakah misalnya mau gradasi? Kalau memang mau gradasi, pilihlah memang benang yang mewakili konsep Anda lah gradasinya. Apakah naik 1 tingkat, 2 tingkat, Ibu? Kalau di industri itu ya adanya warnanya seperti ini. Nah, kalau bisa, manajemen waktu juga bagian dari
latihan Anda. Sebab ternyata konsep desain itu tidak hanya sekedar konsep desain, tapi juga ada manajemen di desain. Jadi Anda juga harus punya waktu untuk memesan. Ya, apakah harus online? Ya kan, Anda tidak harus beli offline terus. Ya, supaya Anda bisa mewujudkan purwarupa Anda, konsep polikromatiknya mau seperti apa. Carilah memang bahan yang warna yang Anda maksudkan. Gitu. Jangan sampai ya Bu, udah adanya warnanya ungunya ini, kamu suka nggak warnanya ungu ini? Ya enggak sih. Nah itu ya jadinya ya karya Anda belum juga dinilai sudah ditolak oleh kreatornya. Kasian ya, padahal modalnya sama gitu. Nah ini ada beberapa konsep warna, mungkin ini hanya sekedar pemantik saja ya, pemantik mungkin emotional design Anda yang Anda miliki ya. Anda mungkin udah punya pengalaman di 2 dimensi ya. Jadi misalnya kalian boleh terinspirasi nih dari view ya, panoramik. Jadi alam itu adalah ensiklopedia warna terbaik. Ya, kalian mau nyari biru apa? Cari biru kobalt yang kita tahu karena memang batu kobalt warnanya biru kayak gitu. Ya, sapir misalnya mau kayak gitu. Jadi memang yang biru yang mana yang mau Anda cari dan mau Anda gubah mau warna biru apa. Dan Anda juga boleh misalnya membuat kombinasi warna biru digabung sama kombinasi warna coklat dan juga kombinasi warna hijau. Jadi Bu, maksudnya ada 3 golongan warna nih? Iya, boleh. Boleh Anda menggabungkan 3 golongan warna. Yang katakanlah misalnya deketan ya, kalau tetanggaan berarti analogus ya, kalau deketan misalnya, Ibu biar lebih harmonis saya mau yang deketan aja, nanti kontrasnya sama yang ini misalnya. Boleh tuh kayak gitu. Oh Bu, ternyata konsep warna sedemikian ya, dulu saya random banget. Nah mungkin sekarang latihan terakhirnya ya. Nah ini juga kalau misalnya kalian seneng yang sesuatu yang soft ya, seneng sesuatu yang soft, carilah yang pastel-pastel warnanya seperti ini. Ini juga kombinasi warna yang datangnya dari alam. Ya, jadi tidak harus feminin ya, tidak harus feminin. Cukup Anda seneng sama satu preferensi warna, kombinasikan dengan warna yang lain ya. Gitu. Ini ada beberapa contoh konsep yang harus diperhatikan. Konsep apa sih? Nah, kita pelajari dari proyek sebelumnya. Anda cobalah buat ruang. Ya, cobalah buat ruang namun dengan permukaan benang. Nah, ketika Anda menentukan bahwa yang dominan adalah benang, kira-kira tampilan benangnya ini seperti apa? Silakan Anda cari referensi apakah tentang sulaman, apakah tentang fabric ya. Kadang-kadang kan tirai-tirai itu kalau gaya Swedish tuh bagus-bagus ya. Kira-kira kalau knitting tuh kayak gimana? Boleh nggak sih Bu? Namanya nirmana asalkan dia tidak menampilkan suatu objek yang dikenali, itu tidak masalah asal jangan ada bintang gitu ya. Kalau misalnya mau bikin seolah-olah seperti anyaman, boleh. Seperti anyaman boleh ya. Atau misalnya ini mau di cross Bu, bikin cross. Craftsmanship-nya bener-bener yang didorong gitu ya, kalian tuh pengennya tuh nyobain nge-explore benang, ini kira-kira bisa diapain ya selain cuman ketemuin antara satu sisi dengan satu sisi yang lain gitu. Ini tadinya ya anaknya itu cuman kotak. Gimana nih caranya supaya dia ada ruang? Coba ditekuk jadilah seperti ini. Nah kemudian penekanannya kemana ya? Mending ke arah benang, akhirnya dibuat seperti ini juga. Benangnya yang diisi oleh benang. Jadi gempalnya ada di benang. Ya. Kemudian ini juga untuk bantuannya Anda boleh menggunakan perekat. Ya. Ini boleh dipotong. Ini juga ukurannya tidak harus mengikuti tinggi dari kayu industri yang Anda dapatkan. Gitu ya. Anda boleh membuat ini. Nanti saat digabung juga konsep ruangnya baru Anda buat. Nah itu juga tidak masalah ya. Kira-kira konsep ruang yang seperti apa yang mau Anda buat. Nah, misalnya ya. Apakah 3 cukup? Nah, ya, secara sense aja kita langsung mikir kayaknya nih mungkin 10 kali lipatnya lah gitu ya. Si 3 kali lipat ini tuh misalnya. Oh, kenapa yang itu misalnya kurang ya? Oh, kayaknya saya mau bikin dia setengah bola misalnya ya dari heksagon misalnya. Wah, itu dapat tuh ruangnya tuh. Ya, kedalaman juga dapat dari beberapa sisi, dia kedalaman bisa tercipta. Dan terbantu oleh warna yang Anda buat. Kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ini hanya pemantik ide ya. Supaya Anda terinspirasi kira-kira
konsep jumlah, proporsi, jarak ya, proximity dari antara modul satu dengan modul yang lain. Nah, Anda boleh pelajari nih dari tugas yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat Anda. Kalau yang ini ya, ini memang satu modulnya saja sudah, sebetulnya modulnya ini cuman ini ya. Nah, tapi ketika asistensi susunan perbanyakan ya, asistensi repetisi, dia cuma dapat satu. Kita dorong ke proporsi jumlah ya. Cobalah buat lebih banyak. Ditantang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali lipatnya ya. Lalu gimana menggabungkannya? Kita ikutin karakter dari irama yang sudah Anda buat. Karena ada lengkung, ya udah lengkungnya kita buat cenderung bermain gitu. Kita maksimalkan irama lengkungnya. Mau kayak gimana nadanya? Gitu ya. Kalau ada zigzag silahkan gitu. Kalau mau sisinya adalah sisi yang square kayak gini tapi misalnya ada sulaman, berarti kira-kira iramanya kayak gimana? Ya. Nah, anggaplah misalnya ini konstruksinya nanti tertutup oleh benang ya. Kalau ini bukan sama benang ya. Boleh nggak Bu, warnanya cenderung beda-beda kayak gini, ada yang bolong, ada yang tertutup oleh benang. Boleh, asalkan konsepnya jelas. Gitu ya. Kalau misalnya ada bagian yang tertutup, oh berarti ini satu susunan yang ini nih harus ada repetisinya. Kira-kira letak repetisinya itu ada di mana? 1, 2, 3. Nah, kami sih berharapnya ini ada satu lagi ya. Misalnya ke sini, gitu. Sebab ya kurang sih ya kalau jumlah untuk yang ini. Nah, misalnya seperti ini ya, anggaplah ini ketutupnya ini sama benang. Konsepnya proximity nih, jarak-jaraknya jarang-jarang, sama yang padat-padat. Boleh nggak Bu? Boleh, asalkan jelas. Asalkan jelas gitu ya. Dan juga kan di sini sudah pakai perekat ya, jadi Anda bisa mengeksplor lebih banyak lagi ya si komposisinya. Jadi mau penekanannya mau ke arah warna atau arah yang lain ya, kayunya. Nah kalau ini konsep berseberangan, Bu, udah nyampe sini ngapain lagi ya? Soalnya kalau diginiin kata Ibu jangan kayak cake. Oh, berarti jangan di cross. Jangan ditutup ya, di cross aja. Jadi konsep yang berseberangan. Gitu, oke? Okay? Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini hanya pemantik ide saja, ya. Pemantik ide saja. Apakah sudah merasa terintimidasi dengan tugas ini? Jangan ya. Jangan, sebab di sekumpulan mata kuliah yang kalian tempuh, yang paling craftsmanship-nya ada Andanya itu ini, mata kuliah ini. Ini terakhir, nggak akan ada lagi. Ya, nanti di SDKV 1 memang ada Andanya, tapi dia sifatnya ke material pewarnaan, eksplorasi warna ya. Seperti ilustrasi lah, kurang lebih ya, tapi ke arah ide. Kalau yang craftsmanship, yang mikirnya masih abstrak, bermain geometri, itu cuma di Nirmana. Satu lagi di sini, gitu. Jadi saya kira dengan modal Anda ya sudah mengerjakan proyek berapa berarti 5 tambah kemarin 6 11 ya. Saya pikir Anda sudah kapasitas sudah sangat cukup gitu. Ya, kemampuan estetikanya sudah terlatih. Jadi tinggal confident aja sama pikirkan konsepnya tadi, konsep ruangnya, konsep gempalnya sama konsep warnanya mau kayak gimana. Gitulah. Secara perkuliahnya teorinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kayaknya bikin sendiri nggak apa-apa. Ya, ya sebetulnya kayu itu kan ada di alam ya, di semesta ya. Jadi Anda tinggal mengolahnya saja ya, karena memang karakternya sudah ada. Ya, jadi Anda tinggal mengolahnya saja. Karena kalau Anda buat nanti Anda juga bukan punya materialnya untuk membuat kayu. Tidak ada ya. Jangan mempersulit. Cukup ambil lalu kelola ya, diolah gitu ya supaya jadi sesuatu yang estetik ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Ada lagi yang ditanyakan silakan. Ya. Nanti asistensi per modul berapa ya? Oke, untuk modul nanti paling kita lihat ya, modul Anda itu jangan gede-gede sih ya, paling gede segede gini. Ya, sebab nanti kalau terlalu besar hasilnya jumlahnya juga kurang ya. Jadi nanti paling untuk asistensi perbanyakan modul paling enggak 50% atau 30% dari hasil akhir. Ya, jadi kadang satu dengan yang lain bisa berbeda jumlahnya. Gitu. Tapi Anda buat aja dulu banyak. Waktu itu berapa? Sedotan?
20 ya minimalnya. Nah, kurang lebih sekarang juga minimalnya 20. Waktunya soalnya cukup panjang, tapi Anda juga kan harus memesan material. Juga nyari referensi warna, kombinasi warna yang oke. Oke, bagus ya. Jadi ada pertimbangan ya. Nanti kalau udah mau jadi purwarupa, pertimbangannya berapa nih proporsinya? Terus ya pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang menanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, nah karena ini proyek terakhir ya, saya kira apa yang kami sampaikan baik itu di Nirmana 1 ya mengenai prinsip desain ya, mengenai semua elemen desain, kemudian ada material yang sifatnya 3 dimensi. Kami sih harapnya tidak berhenti di Nirmana ya, tapi Anda terapkan di mata kuliah yang lain ya. Jadi kalau misalnya dibilang sama dosennya, kok kurang kontras? Nah, Anda mungkin lupa ya bahwa Anda sudah punya pengalaman mengelola warna supaya tidak bias ya, kontras itu dan tetap harmonis itu seperti apa gitu ya. Terima kasih ya untuk perhatiannya dan selamat berkarya untuk konsep Project Mix Media ini ya. Tepuk tangan dulu untuk tugas yang di depan. Bisa ya, yang Anda lakukan soalnya sama prodi lain sangat berbeda ya, susah gitu ya, tapi hasilnya bisa dinikmati oleh mata orang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.